kabar? Waalaikumsalam, Dewi. Hari ini Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. kalau dilihat sepertinya ceria banget ya wajah kakak nih hari ini nih. Gini kak, tadi kan Dewi ada dengar tuh katanya kakak mau cerita, katanya ada masalah. Kira-kira apa nih kak yang mau diceritakan nih? Baik Dewi, terima kasih Dewi udah mau datang. Kakak ingin bercerita nih. Kemarin tuh Dewi, kakak nih kena supervisi sama ibu kepala sekolah. Terus yang jadi masalahnya nih, yang kakak rasa jadi tak enak nih Wi. Supervisinya tuh apa? Kalau kepala sekolah kakak tuh bilang kalau kakak tuh ngajarnya apa? Dia tidak puas dengan cara kakak mengajar gitu. Nah, padahal ya kakak tuh ya sudah mengajar dengan melakukan sesuai dengan kurikulum, kemudian kakak sudah memakai sumber-sumber belajar yang sesuai, media-media belajarnya pun sudah sesuai, tapi kepala sekolah bilang pembelajaran kakak tuh masih kurang maksimal gitu. Oke, kalau Dewi garis bawah ini dari obrolan kita tadi, buat di sini kakak memiliki masalah pada saat disupervisi ya kak ya, disupervisi oleh kepala sekolah. Nah kemudian kepala sekolah mengatakan dalam proses pembelajaran kakak masih kurang, benar gitu ya kak ya? Iya benar, kurang efektif. Dan kira-kira nih kak, Dewi mau tanya dulu nih dalam proses obrolan kita nih. Nah kira-kira nanti apa yang ingin kakak capai setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Yang ingin kakak capai kira-kira apa? Kalau kakak ini ingin ngobrol atau bicara dengan Dewi ini, tentunya kakak mencari solusi, kakak mencari masukan untuk membangun atau kedepannya nanti supaya kakak ketika kakak di supervisi kakak menemukan kakak harus bagaimana menemukan solusi lah Wi untuk biar kakak ini nanti ketika disupervisi lagi kepala sekolah itu puas dengan hasil ngajar kakak tuh kayak mana, sudah sesuai dengan keinginan beliau. Baik, berarti tujuannya kita di sini mencari solusi ya kak ya, mencari solusi dan masukan apa sih yang harus dilakukan oleh kakak. Nah kemudian pada saat disupervisi tadi ternyata masalahnya adalah kepala sekolah merasa tidak puas, gitu ya kak. Nah dari sini kak boleh, kalau Dewi boleh tahu kira-kira apa sih hasil refleksi yang disampaikan oleh kepala sekolah kakak setelah beliau melakukan supervisi kepada kakak? Bila bilang gini, tadi yang kakak bilang kalau cara mengajar kakak tuh kurang efektif kan, dan tidak menarik perhatian siswa. Kemudian padahal saya tadi kan sudah menggunakan metode mengajar atau pembelajaran yang interaktif gitu. Oke, berarti kakak di sini ketika kepala sekolah merefleksi hasil supervisi, kakak merasa bahwa kakak itu sudah melakukan efektif ya kak dalam proses pembelajaran ya kak ya. Nah kira-kira seperti apa proses pembelajaran yang sudah kakak lakukan di dalam kelas, kalau Dewi boleh tahu? Kemarin kan kakak melakukan pembelajaran itu kebetulan materinya kan pembelajaran IPA kelas 4. Materinya tentang bagian-bagian tumbuhan. Kakak di situ Wi sudah memberi membawa media seperti kakak sudah tontonkan anak YouTube tentang bagian-bagian tumbuhan. Kemudian kakak juga sudah membawa media berupa gambar ya tentang bagian-bagian tumbuhan. Contohnya misalnya bagian daun, bagian akar. Nah itu sudah ada kakak print out kan gambarnya. Kemudian kakak juga sudah membawakan yang nyata, dalam bentuk konteksnya nyata. Misalnya daun kan bentuk daun bentuk kakak ambil yang nyatanya sudah kakak bawa ke kelas juga.
Oh, berarti medianya sudah digunakan gitu ya Kak ya. Nah, dari proses pembelajaran Kakak kan Kakak sudah menggunakan media seperti sesuatu yang nyata. Misalkan seperti tadi Kakak katakan udah menggunakan daun gitu ya Kak ya, udah daun yang aslinya kan. Nah, Iya. kalau menurut Kakak seperti apa sih proses pembelajaran yang ideal yang yang dapat membuat kepala sekolah itu benar-benar lebih puas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada saat kepala sekolah mengobservasi atau mensupervisi. Kalau menurut Kakak seperti apa pembelajaran yang idealnya? Kalau menurut saya pembelajaran yang ideal itu sebenarnya pembelajaran misalnya kita bisa menarik siswa untuk aktif menjadi kreatif, anak juga fokus mengikuti pembelajaran yang kita berikan, anak-anak itu bersemangat dan kita memperoleh hasil, anak-anak juga memperoleh hasil belajar yang sesuai yang kita harapkan. Itu menurut saya, Bu Dewi. Kalau tadi itu kan proses pembelajaran yang ideal kan tadi menarik siswa untuk lebih aktif, kemudian lebih fokus gitu ya Kak ya, kemudian tentunya mendapatkan nilai yang baik ya Kak ya. Nah, kira-kira proses pembelajarannya seperti apa sih yang dapat menciptakan ketertarikan siswa untuk lebih aktif, kemudian lebih fokus? Kalau menurut Kakak kira-kira seperti apa? Ya tadi seperti Kak bilang tadi kan, kita udah menyiapkan model pembelajarannya yang menarik. Kita menggunakan media-media belajar yang membuat anak tertarik, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Itu menurut saya. Oh, berarti Kakak merasa itu sudah Kakak lakukan gitu ya Kak ya? Iya. Tapi dari perlakuan Kakak di dalam kelas ternyata kepala sekolah tidak merasa puas gitu ya Kak di proses pembelajaran di dalam kelas yang Kakak lakukan. Nah, kira-kira ada solusi lain tidak Kak dengan kan media tadi kan Kakak gunakan media apa tadi Kak? Media itu ya? Yang nyata ya Kak ya? Yang nyata, video. Kemudian berupa Kalau gambar dan benda konkret. Ya. Kalau boleh tahu video apa yang Kakak tampilkan Kak? Video apa? Video tentang bagian-bagian tumbuhan, Bu Dewi. Dari video bagian tumbuh-tumbuhannya. Di materi apa kira-kira Kak yang diajarkan? Materinya tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Ada daun, ada akar, ada batang, ada buah, ada bunga. Baik. Jadi di sini Kak Indarsi udah merasa puas ya sebenarnya ya. Sudah merasa puas dan sebenarnya sudah merasa oke lah gitu ya Kak ya di dalam proses pembelajaran ya. Nah, namun kepala sekolah ternyata memberikan refleksi yang menurut Kakak mungkin gimana, kaget ya Kak ya. Jadi kira-kira nih Kak, ada solusi lain tidak yang Kakak gunakan tadi dengan menggunakan video, kemudian dengan menggunakan gambar ya tadi ya Kak ya, kemudian dengan menggunakan media yang nyata, kira-kira ada tidak solusi yang lain Kak? Mungkin nanti ke depannya Bu Dewi ya, kalau misalnya saya melakukan pembelajaran ke depannya, sepertinya saya akan lebih memberikan media yang akan lebih menarik, atau mungkin saya akan membuat anak lebih aktif itu mungkin dalam diskusi. Saya buat diskusi kelompok atau seperti itu Bu Dewi, atau saya akan membawakan media yang lebih menarik lagi, seperti misalnya kayak yang lebih menarik lah intinya untuk anak. Kira-kira udah dapat gambaran belum media apa nih yang bakalan disiapkan? Kayaknya sepertinya kayak seperti misalnya kalau begini Bu Dewi, saya akan memberikan media, misalnya media yang berupa ada ceritanya tentang tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Mungkin anak akan lebih tertarik ya Bu Dewi. Mungkin kedepannya saya akan seperti itu. Dibikin alur bercerita tentang tumbuh-tumbuhan, tentang bagian-bagian tumbuhan. Itu mungkin yang ada saat ini ada di pikiran saya. Iya. Berarti
media yang akan digunakan itu dengan menggunakan alur cerita ya Kak ya. Berarti sebelumnya tidak menggunakan media yang di alur cerita gitu ya Kak ya. Tidak Tidak menggunakan. menggunakan alur cerita. Oke, jadi rencananya Kakak mau buat media pembelajaran dengan menggunakan alur cerita ya tadi ya Kak ya. Nah, Iya. kalau boleh tahu kira-kira kapan nih rencananya buat media pembelajaran itu? Rencananya mungkin segera karena IPAS di kelas 4 itu minggu depan ini. Nah, jadi mungkin saya segera akan membuat media untuk pembelajaran ke depannya. Berarti kalau misalkan sudah dibuat medianya, nah untuk rencana proses pembelajaran mengimplementasikannya ke dalam kelas itu kira-kira deadline-nya kapan Kak? Deadline-nya minggu depan ini, hari Kamis. Nah, ya hari Kamis anak-anak kelas 4 itu pelajaran IPA, saya bisa masuk, saya bisa implementasikan, saya praktekkan aksi saya, mudah-mudahan berhasil. Oke, baik. Jadi diimplementasikan sekitar minggu depan ya Kak ya. Baik, nanti Dewi tunggu nih kira-kira penasaran nih seperti apa sih media ajar yang akan Kak Indarsi buat dalam bentuk narasi, dalam bentuk cerita tadi ya Kak ya. Nah, dari sini kira-kira apa hasil dari percakapan kita ini Kak? Alhamdulillah ya Dewi ya, setelah kita berbincang ini saya merasa lega, saya menemukan solusi. Setidaknya nanti minggu depan saya akan beraksi sesuai yang saya katakan sama Bu Dewi tadi dan mudah-mudahan berhasil. Oke, ya harapannya Dewi juga berharap mudah-mudahan dari media pembelajaran yang Kakak buat itu berhasil dan mungkin bisa jadi contoh buat Dewi dalam proses pembelajaran Dewi di jenjang SMP ya Kak ya. Nah, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Kak ya. Dewi senang sekali nih ngobrol sama Kakak. Ya Dewi, Kakak juga gitu Wi. Mudah-mudahan nanti ini Kakak ceritakan nih apa hasil yang dari aksi Kakak selanjutnya, pasti Kakak akan berbagi sama Dewi. Dan mudah-mudahan nanti Dewi ya seterusnya kalau Kakak ada keluh-kesah, Kakak akan berbagi lagi sama Dewi. Terima kasih Dewi. Siap. Sama-sama Kak. Siap. Dewi akan menunggu cerita dari Kakak. Nah, karena penasaran tadi, kebetulan kita juga tetanggaan di sekolah ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Dewi. Ya, terima kasih sudah mau bercerita kepada Dewi. Assalamualaikum. Salam. Dari hasil pembicaraan kita tadi berdua pada saat Dewi menjadi coach. Itu Dewi sudah melakukan tahapan pada Titra, di mana tujuannya di situ tadi Kak Indarsi mengatakan bahwa tujuan Kak Indarsi adalah mencari solusi untuk proses pembelajaran yang lebih baik agar pada saat disupervisi kepala sekolah tidak merasa tidak baik lagi atau kurang baik lagi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Indarsi. Kemudian di bagian kuantifikasi tadi Kak Indarsi juga sudah menjelaskan masalahnya apa, kemudian apa yang ingin Kak Indarsi capai gitu ya. Setelah itu di bagian rencana aksinya Kak Indarsi tadi mengatakan bahwa Kak Indarsi akan membuat media pembelajaran yang lain, buat membaca ini ya Kak, dalam bentuk bacaan atau literasi, dan harapannya adalah agar peserta didik lebih fokus dan lebih dalam proses pembelajaran, sehingga supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap Kak Indarsi itu sudah menjadi lebih baik. Tahap akhir di bagian tanggung jawab, tadi Dewi juga udah ngajak Kakak untuk membuat kesimpulan apa yang sudah kita dapatkan di dalam proses percakapan tadi atau proses obrolan tadi. Nah, kemudian kira-kira nih dari hasil obrolan kita, apa sih perasaan Kak Indarsi sebagai coach pada saat Dewi menjadi coachnya Kakak? Kalau dari obrolan kita tadi Wi, Kakak senang. Karena Kakak mendapat solusi ya dari obrolan kita tadi. Suasana hati Kakak yang tadinya galau, bunda karena tadi mendapat
yang ketika supervisi sekolah kakak bilang pembelajaran kakak kurang interaktif, kurang menarik perhatian siswa. Nah, di sini tadi setelah kita ngobrol itu kakak mendapat solusi. Memang ternyata kakak yang salah, mungkin kurang memberi media yang sesuai untuk anak. Jadi anak kurang berminat. Jadi kedepannya tadi kakak dapat solusi. Kakak ketika pembelajaran akan memberikan pembelajaran menggunakan alur cerita tentang tumbuhan. Dan mudah-mudahan rencana kakak ini nanti berhasil. Amin, amin. Oke.